Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia semester 3 UIN Raden Massaid Surakarta. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah pengembangan kurikulum dan silabus. Ya, hari ini kita sudah sampai di pertemuan kita yang ke-7. Ya, terakhir kemarin kita di pertemuan ke-6 membahas mengenai model pengembangan kurikulum, ya sudah banyak dan sudah kita diskusikan. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita yang baru. Di sini nanti kita membahas mengenai, bentar saya share dulu. Ya, di sini nanti kita membahas mengenai komponen dan pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Nah, ada siapa saja, ada apa saja komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum, dan siapa saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ya, kita langsung saja bahas secara satu persatu. Untuk komponen kurikulum, di sini ada beberapa ya, ada 4. Yang pertama ada komponen tujuan, kemudian ada komponen isi dan organisasi bahan pengajaran, kemudian ada komponen pola strategi belajar mengajar, ada komponen evaluasi. Nah, jadi ada 4 komponen yang akan kita bahas hari ini. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama ada komponen tujuan. Nah, secara umum tujuan yang ditetapkan terjadi pada 3 level ya untuk komponen tujuan ini. Level yang pertama di sini bersifat general dan filosofis yang diformulasikan untuk tingkat negara atau tujuan nasional ya secara keseluruhan atau garis besar. Kemudian level kedua di sini bersifat lebih spesifik ya, berisi outline tentang indikator dan proses untuk mencapai tujuan pada level 1. Ya, ini ya berkaitan antara level 1 dengan level 2 ini yang diformulasikan untuk lembaga ya, untuk tingkat lembaga. Kemudian level 3 di sini lebih spesifik dari level 2. Ini menggambarkan produk ya, produk belajar yang akan dihasilkan berupa perilaku anak didik yang diformulasikan untuk tim pengajar atau seorang pengajar. Jadi ketiga level tujuan ini sering dikenal dalam dunia pendidikan kita di Indonesia dengan tujuan nasional, itu level pertama, kemudian tujuan institusional itu ada di level ketiga, dan tujuan kurikuler itu ada di level ketiga. Jadi di sini semua level tujuan tersebut secara hierarkis ya, secara bertingkat harus ada keselarasan. Artinya tujuan pada level yang rendah nanti harus sesuai dan menopang pada tujuan di atasnya. Jadi level 3 nanti harus sesuai dengan level 2, level 2 harus sesuai dengan level 1. Jadi level yang berada di bawahnya nanti menginduk kepada level yang pertama atau di sini bisa dikatakan sebagai tujuan nasional dalam pendidikan. Kemudian komponen yang kedua di sini ada komponen isi dan organisasi bahan pengajaran. Nah, di sini untuk komponen isi ini berkaitan dengan pengetahuan ilmiah ya dan jenis pengalaman belajar yang akan diberikan oleh pendidik atau oleh dalam kurikulum tadi ya kepada siswa nanti agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam menentukan isi kurikulum ini nanti pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar ini disesuaikan ya nanti dengan jenjang pendidikan yang nanti yang mau disampaikan. Di sini ada kriteria ya kriteria dalam merancang isi kurikulum dalam komponen isi dan organisasi. Yang pertama di sini isi kurikulum, ini maaf ada typo sedikit ya, harus sesuai. Jadi sini maksudnya bagaimana? Harus tepat dan bermakna bagi perkembangan siswa. Artinya sejalan dengan tahap perkembangan anak. Jadi kurikulum misalkan yang disusun untuk anak SD ya tentunya nanti disesuaikan dengan perkembangan anak SD baik dari perkembangan fisiknya, dari pengembangan motoriknya, kemudian dari perkembangan kognitifnya dan secara keseluruhan itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak di level yang ada SD, SMP, SMA. Nah, itu harus sesuai. Kemudian isi kurikulum di sini mencerminkan kenyataan sosial. Artinya sesuai dengan tuntutan hidup ya, hidup yang nyata yang ada di dalam masyarakat. Jadi harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga, isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehensif.
artinya mengandung aspek intelektual, moral, sosial, dan skill secara integral. Nah, di sini ini ya secara keseluruhan harus ada. Kemudian isi kurikulum harus berisikan bahan pelajaran yang jelas, teori, prinsip, bukan hanya sekedar informasi yang teorinya masih sama-sama. Jadi di sini harus secara gamblang biar nanti pendidik ketika menyampaikan kepada siswa itu bisa jelas. Kemudian yang kelima, di sini isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi di sini harus sesuai tadi ya di level 1 tadi. Hal ini dikarenakan isi kurikulum berupa program pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam menghantarkan peserta didik untuk mencapai tujuannya. Jadi level-levelnya nanti harus disesuaikan tadi. Berikutnya ada komponen pola dan strategi belajar mengajar. Nah, komponen di sini untuk pola dan strategi berkaitan dengan cara ya, cara pengaturan dan pengorganisasian aktivitas pembelajar siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Sehingga nanti dapat mengantarkan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi komponen di sini cara ya, cara bagaimana agar siswa nanti dapat mengikuti proses pembelajaran sehingga dia dapat mendapatkan pengalaman belajar ya. Jadi tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru, tetapi juga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang kompleks. Nah, di sini dari Joyce and Weil itu mengatakan untuk proses ini ya belajar dan proses pengembangannya ada 2 di sini, ada rumpun pengolahan informasi dan ada rumpun pengembangan pribadi. Kalau pengolahan informasi di sini berkaitan dengan memproses informasi ya dalam pikiran siswa agar dapat memahami pelajaran. Misalnya dengan mengorganisasi data, merumuskan masalah, kemudian mengembangkan pembentukan konsep, mendorong siswa berpikir kreatif. Kemudian rumpun pengembangan pribadi. Nah, di sini berkaitan dengan pengembangan pribadi yang bertitik tolak dengan kepentingan individual, yang berkaitan dengan ini ya kemampuan yang ada di dalam siswa itu sendiri. Misalkan siswa lebih kreatif, lebih percaya diri, mau tampil ke depan, ya. Semuanya berkaitan dengan kemampuan pribadinya. Kemudian yang ketiga ada rumpun perubahan tingkah laku. Nah, ini juga di sini bertitik tolak pada asumsi yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki sistem komunikasi umpan balik. Artinya manusia dapat mengubah tingkah lakunya dari informasi balik yang diterimanya. Sehingga di sini model belajar didasarkan atas stimulus atau rangsangan. Artinya ketika guru mengajarkan ya mengatakan bahwa siswa harus menjadi siswa yang rajin, siswa yang bisa ini ya memiliki kemampuan yang baik. Nah, tentunya tadi dengan stimulus, dengan perkataan guru, dengan tindakan, dengan kegiatan atau pengalaman belajar di kelas, nah itu nanti dapat mengubah tingkah laku siswa. Kalau di sekolah itu ada disiplin, ya itu nanti dapat membentuk karakter siswa, mengubah tingkah laku siswa yang awalnya malas-malasan bangun pagi, nah harus bangun pagi karena sekolah, ya. Kemudian makan pagi harus makan, nah itu disiplin. Jadi di sini kurikulum yang ada, kemudian yang ada di sekolah dapat mengubah tingkah laku siswa. Kemudian rumpun pengembangan sosial. Nah, di sini berkaitan dengan kecakapan sosial siswa. Jadi bertitik tolak pada asumsi yang mengatakan bahwa bekerja sama itu akan membentuk suatu sinergi atau kekuatan sosial. Ini berkaitan dengan apa saja? Nanti misalkan dalam berkaitan dengan kelompok kecil, kelompok belajar secara mandiri atau berkelompok. Dia membentuk jiwa sosial dari siswa. Kemudian komponen yang keempat ada komponen evaluasi. Ini berkaitan dengan cara yang dilakukan untuk menentukan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini, evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu dimensi formatif sumatif, dimensi proses produk, kemudian dimensi hasil belajar. Jadi di sini evaluasi itu mencakup 3 hal ya. Formatif sumatif itu artinya materi dilakukan, kemudian rakumannya seperti apa, kemudian dimensi yang kedua dari prosesnya, kemudian ada produknya, kemudian yang ketiga keseluruhan hasil belajar siswa itu, apakah sudah sesuai dengan kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Itu tadi untuk komponen, selanjutnya saya beralih ini ya ke pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 6. Yang pertama ada peran administrator pendidikan, yang kedua ada peran ahli, 3 peran guru, 4 orang tua murid, 5 komite sekolah, 6 pengusaha. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama ada peran administrator pendidikan.
Jadi di sini peranan administrator pendidikan ini berada di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum ini menyusun dasar hukum ya, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Jadi di sini kerangka dasar program inti kurikulum ini menentukan minimum course atau nanti yang akan menjadi goals-nya apa yang akan dituntut dalam pembelajaran nanti. Jadi di sini atas dasar ini nanti program tersebut nanti administrator daerah dan administrator lokal nanti dapat mengembangkan kurikulum sekolah dari daerahnya masing-masing, ya disesuaikan. Yang kedua, ada peranan para ahli. Nah, di sini untuk peranan para ahli ini berkaitan dengan ini ya, pengembangan kurikulum ini membutuhkan para ahli. Di sini ada ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli di bidang studinya masing-masing atau disiplin ilmu. Dengan di sini nanti mengambil kebijakan ya, kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. Jadi baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan. Kemudian perkembangan tuntunan masyarakat dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan. Para ahli ini nanti memberikan alternatif ya konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Ya seperti sekarang ini K13 yang disesuaikan dengan kondisi corona. Nah, itu disesuaikan bagaimana tiap jam pelajarannya apakah sama atau berbeda. Nah, itu para ahli di sini juga ikut berperan dalam pengambilan keputusan. Berikutnya adalah peranan guru. Nah, di sini guru ini nanti berperan sebagai perencana iya, pelaksana, pengembang kurikulum ya bagi kelasnya. Karena di sini guru nanti yang mengolah meramu kembali kurikulum yang ada dari pusat, kemudian disajikan di kelasnya. Jadi di sini peran guru itu ada banyak. Yang pertama merencanakan pembelajarannya. Jadi sebelum mengajar, guru itu merencanakan apa nanti yang mau disampaikan ke siswanya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Jadi nanti bagaimana pengelolaan kelas, seperti apa kelas yang akan dikelola. Nah, itu sudah diatur sebelumnya. Kemudian sebagai evaluator atau artinya di sini guru melakukan pengukuran untuk mengetahui kemampuan siswanya. Apakah sudah mencapai tujuan ya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nilai minimalnya apakah sudah sampai. Nah, kalau belum nanti ada evaluasi dari guru yang mengajar. Itu ya peranan guru. Kemudian untuk orang tua murid di sini memiliki dua peranan. Yang pertama dalam penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum ini memang tidak semua orang tua ikut serta ya, tapi di sini hanya yang memadai saja. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama erat antara guru dengan orang tua murid. Nah, di sini orang tua sehingga orang tua nanti dapat mengikuti kegiatan belajar anaknya di rumah. Ya, kalau misalkan ada kekurangan atau hal yang mau disampaikan ke sekolah, nah ini bisa disampaikan. Nah, itu untuk peranan orang tua. Kemudian peranan komite di sini berkaitan dengan ini ya merupakan nama baru pengganti dari Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan atau BP3, kemudian diganti dengan istilah komite sekolah. Jadi secara substansial kedua istilah tersebut sama ya, tidak mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran peserta masyarakat ya dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Jadi komite sekolah di sini adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, kemudian pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan, kemudian baik pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Jadi setiap sekolah nanti mempunyai komite ini ya. Peranannya tadi sebagai peningkatan mutu, pemerataan. Terakhir di sini ada peran pengusaha. Nah, peran pengusaha dalam pengembangan kurikulum seperti apa? Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 Sisdiknas Pasal 54 menjelaskan peran serta masyarakat. Nah, di sini bisa perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan. Nah, ini untuk menjamin untuk dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu. Nah, masyarakat berperan serta, kemudian ketentuan mengenai peran serta. Nah, ini semua sudah ada di sini. Nah, contohnya di sini sebagaimana diungkapkan Kadisdik Jabar ya, Dadang Dali menyatakan bahwa dunia usaha dan dunia industri merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Perihal kegiatan kerjasama dengan dunia usaha sinergitas telah mulai dilakukan. Prosesnya telah memasuki tahap intervensi implementasi dunia usaha
Nah, di sini bisa masuk nanti ya untuk mendorong membangun sekolah, untuk bukan menggalang dana dari dunia usaha. Artinya di sini, bisa ya nanti mensupport dengan misalkan di sampingnya ada usaha, nanti bisa mensupport sekolah yang ada di sekitarnya. Ya, itu saja untuk materi kita hari ini mengenai, eee, ini ya peran peran dalam pengembangan kurikulum yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Jadi komponen dan, ini ya, pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ya itu saja teman-teman untuk materi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.